Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Erika dan teman-teman. Perkenalkan saya Aiswani Ramdhani dengan NPM 20103050079 dari kelas Bio 4.01. Izin mempresentasikan jurnal PLH yang saya buat yang berjudul Penerapan Rehabilitasi di bekas tambang batu Desa Melaran untuk mencegah pengikisan tanah. Adapun daftar isi dari PPT ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Desa Melaran untuk mencegah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh bekas tambang batu di daerah tersebut melalui penanaman hutan kembali atau biasa disebut dengan reboisasi. Karena di daerah tersebut dahulunya pernah dijadikan tempat untuk menambang batu, dan sekarang tambang batu tersebut berhenti. Meskipun tambang batu telah berhenti, bekas tambang tersebut masih menjadi permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahannya yaitu pengikisan tanah yang terus terjadi. Bekas tambang ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintahan desa, baik dari segi penghijauannya. Kemudian kegiatan penambangan sebenarnya memiliki dua sisi yang positif dan sisi negatif. Dampak positif dari kegiatan penambangan yaitu meningkatkan nilai perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Menurut Munawir 2018. Kemudian dampak yang terlihat biasanya yaitu lapangan kerja atau kesempatan kerja yang semakin banyak di daerah pertambangan tersebut. Menurut Sucianti et al. 2018. Kemudian dampak negatif dari pertambangan terutama pada kerusakan lingkungan yang bisa membahayakan masyarakat sekitarnya. Menurut Yulianti 2018. Terlepas dari hal-hal tersebut, yang terpenting bagaimana lahan bekas tambang tersebut dipulihkan kembali menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian beberapa lokasi dari bekas tambang tersebut masih bisa ditanami bibit pohon. Pemilihan bibit pohon pun juga tidak bisa sembarangan, karena harus mempertimbangkan kondisi manfaat dari pohon yang ditanam tersebut. Kemudian beberapa alternatif untuk pengelolaan lahan bekas tambang biasanya dijadikan sebagai lahan pertanian, kawasan hutan, atau tempat wisata. Pemilihan dari skema reklamasi lahan tersebut mengacu pada kondisi iklim, topografi lahan pasca tambang, keberadaan tanah pucuk, tanah jarak ke pusat perkotaan, dan status lahan. Menurut Irfan 2018. Kemudian yang kedua ada metode. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah menurut Sugiono 2016. Dan pengamatan langsung. Metode pengamatan langsung merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa keadaan atau sesuatu terjadi. Menurut Nawawi 2012. Sedangkan menurut Zuldavriel 2012, menurut juga teknik observasi langsung merupakan suatu metode pengumpulan data secara langsung di mana peneliti langsung melakukan pengamatan gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek. Penelitian menggunakan atau tanpa menggunakan instrumen penelitian yang sudah dirancang. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, pohon-pohon yang cocok ditanam di daerah tersebut yaitu pohon sengon, kelengkeng, dan sirsak. Alasan mengapa memilih ketiga jenis tanaman tersebut karena jenis-jenis pohon tersebut termasuk pohon yang berkayu serta berakar kuat. Dan pohon tersebut buahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian ketika pohon tersebut telah berbuah, pohon tersebut tidak akan mati.
sehingga kebermanfaatannya akan terus dirasakan setiap saat. Kemudian dari setiap jenis pohon tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Seperti pohon sengon. Pohon sengon adalah pohon yang mampu tumbuh hingga mencapai 40 meter dan mampu berdiameter hingga 100 meter, bahkan ada yang lebih. Ciri pohon ini yaitu kulit pohonnya berwarna putih atau kelabu, kemudian tidak beralur dan tidak mengelupas. Habitat dari pohon sengon ini adalah daerah yang memiliki curah hujan tahunan sekitar 2000 sampai 2700 mm. Agar dia bisa tumbuh dengan optimal. Kemudian warna kayu sengon bagian gubal adalah putih sampai merah muda kecoklatan atau kuning cerah sampai merah kecoklatan, dengan berat jenis kayu yang ringan dan memiliki tekstur yang halus, menurut Priadi dan Haratati 2018. Kemudian pohon sirsak. Pohon sirsak adalah salah satu jenis pohon yang paling mudah tumbuh. Sirsak membutuhkan iklim tropis yang hangat dan lembab dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 80%. Dan curah hujan sekitar 1500 mm sampai 2500 mm per tahun. Daun sirsak berbentuk bulat panjang dengan ujung daun lancip pendek, memiliki panjang 8-16 cm, 3-7 cm, teksturnya kasar, daunnya bagian atas mengkilap dan bagian bawah kusam dan berbau tajam. Daun sirsak yang berkualitas adalah daun sirsak yang kandungan antioksidannya tinggi. Biasanya terdapat pada daun yang tumbuh dari pangkal batang daun dan dipetik pada pukul 5 sampai 6 pagi. Menurut Fadilah 2012. Kemudian ada pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng adalah jenis pohon yang berasal dari daerah subtropis daerah Cina Selatan. Kelengkeng berdaun hijau cerah, lebar, dan tepi daunnya bergelombang. Kelengkeng juga cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh karena tanaman ini memiliki daun yang lebat. Morfologi buah kelengkeng memiliki bentuk bulat, ada juga yang lonjong. Kemudian kulit buah berwarna hijau ketika masih muda dan akan berubah menjadi coklat ketika buahnya matang. Biji kelengkeng berwarna hitam mengkilap, berbentuk bulat dan terbungkus daging buah yang transparan. Kemudian yang keempat ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lahan bekas tambang harus dilakukan revitalisasi agar tidak terjadi pengikasan tanah terus-menerus. Dan itu pengelolaan lahan bekas tambang juga harus mempertimbangkan kebermanfaatannya untuk masyarakat di sekitarnya agar terus bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian saran, kegiatan rehabilitasi ini masih perlu ditindaklanjuti, seperti pengecekan kesesuaian lahan, bibit pohon agar bisa tumbuh dengan baik, kemudian pelaksanaannya yang butuh dana tidak sedikit, kemudian jenis pohon tersebut apakah bisa tumbuh subur di daerah tersebut, dan apakah bisa beri kebermanfaatan bagi masyarakat Desa Melaran. Kemudian ada ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Tanya Maisa karena dengan ridhonya telah membantu saya dalam menyelesaikan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Bapak Rika Darmawan yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan jurnal ini. Kemudian kepada keluarga saya yang telah mendoakan saya. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan jurnal ini. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian, terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.